Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 10 TKJ, TSM dan TKR. Kita kembali materi pembahasan daring kita di bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita bahas bab 4, sekarang kita masuk ke bab 5. Minggu lalu anak-anakku semuanya sudah merangkum materi bab 5 ini. Dan kesempatan kali ini, di minggu ini Bapak akan jelaskan tentang bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Silahkan nanti anak-anakku semuanya tugasnya disimak sampai dengan selesai videonya. Absen di kolom komentar dan kerjakan tugasnya nanti di-share di classroom di tugas bab 5 ini. Kita lanjut materinya, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Bagan alir meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah, yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah serta strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Kemudian diketahui dan diperoleh nilai-nilai dan perilaku mulia setelah kita mempelajari substansi dakwah Rasulullah dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, dan menjadikan atau menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Kita ambil pelajarannya nanti betapa proses perjuangan Rasulullah dikala itu menyebarkan agama Islam di Mekah. Tentunya kita harus bisa mengambil sikap menjadi anak seorang atau yang tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Oke, di sini ada cerita tentang relung hati wacana, yaitu cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Silakan nanti anak-anakku semuanya baca dari awal sampai akhir di buku elektronikmu masing-masing. Yang pada intinya di situ ada seorang pembunuh bayaran bernama Suraqah bin Malik, yang mana diutus oleh kabilah tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di situ Allah memberikan kuasanya menyelamatkan Nabi Muhammad dan membukakan hati Suraqah, sehingga Suraqah pada endingnya nanti akan masuk Islam. Saya akan nanti dibaca sampai dengan selesai. Kita lanjut di sini, ada wacana kedua, yaitu mengkritisi sekitar kita, yaitu tentang Khairul Tanjung, sukses menjadi pengusaha kelas atas dengan bekerja keras. Setelah wacana-wacana yang ada di halaman bab awal, tentunya sudah tergambar oleh kita. Kalau mengatakan sebuah perjuangan, berarti di situ ada beberapa rintangan, dan kemudian ada hasil di situ. Oke, kita lanjut di materi ini, kita bahas bersama-sama tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Dalam poin A, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemarin di bab 4 kita sudah bahas bersama-sama tentang Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dalam kesempatan ini, di bab ini kita bahas substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Poin A, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabiullah Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usia 40 tahun. Jadi setelah melihat kondisi keadaan masyarakat Mekah di masa jahiliyah dulu, di mana masa jahiliyah itu adalah masa-masa kebodohan, perilakunya rusak, akhlaknya rusak, sehingga Nabi Muhammad melakukan sebuah menyepi atau menyendiri di dalam gua selama 3 tahun lamanya, naik turun gua Hira. Kemudian di usia 40 tahun, pas tepatnya 17 Ramadan, yang mana kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan kita ada malam nuzulul Quran, yaitu diawali dengan pertama kali Allah menurunkan wahyu
kepada Nabi Muhammad, dan pertama kali Allah mengangkat Rasulullah Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam ayat pertama kali diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Ketika wahyu pertama kali, Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Baca Muhammad, ma ana biqori. Iqra, ma ana biqori. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang saya baca, kata Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad oleh Allah diberikan keistimewaan, yaitu sifat umi. Nah, sifat umi itu adalah di mana Nabi Muhammad oleh Allah diberikan kelebihan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mungkin kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu adalah sebuah kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad itu adalah kelebihan. Kenapa? Karena untuk membuktikan kepada manusia, umat manusia, bahwasanya Al-Quran itu benar firman Allah, benar dari Allah. Terbukti bukan rekayasa atau karangan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di sini ayat 1 sampai 5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang Maha mengajar manusia dengan perantaraan menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur, mutawatir dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi yang disebut dengan asbabul nuzul. Sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat. Jadi Allah menurunkan wahyu Al-Quran itu tidak langsung. Tidak satu Quran 30 juz itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu tidak. Jadi selama 23 tahun Allah menurunkan wahyunya berangsur-angsur. Setiap hari, setiap waktu sesuai dengan asbabul nuzul tadi. Sebab kejadiannya. Jadi setiap ayat yang diturunkan oleh Allah itu ada namanya asbabul nuzulnya. Ya, buat anak-anakku semuanya dipahami di sini ya. Kita lanjut ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah pertama kali di Mekah? Jelas dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah itu liutamimal makarihal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Pertama kali apa yang diajarkan oleh Muhammad yaitu tentang akidah, keyakinan kepada Allah. Dalam pembahasannya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid, yaitu keyakinan, yang mana masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampai kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini. Langit, bumi, matahari, bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dalam bab 1 di pertemuan di kelas sudah sempat dibahas bahwasanya pendekatan diri kita kepada Allah yaitu meyakini keimanan kita kepada Allah dibuktikan apa? Adanya alam semesta beserta isinya. Kita menyembah kepada Sang Maha Pencipta. Yang masih ingat mungkin di pembahasan pertama dulu di bab 1 kita bahas bareng-bareng ketika itu tentang ketahuidan kita kepada Allah, yang mana kita itu menyembah kepada Sang Maha Pencipta. Siapakah Sang Maha Pencipta itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akidah, yaitu memberikan
penjelasan atau memberikan pengertian kepada umatnya ketika itu, yaitu tentang adanya alam semesta ini, adanya langit, bumi, matahari, bintang, laut, gunung, semuanya itu ada yang menciptakan, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta itu. Dan kita menyembah kepada Sang Maha Pencipta. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surat Al-Ikhlas, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi kita orang Muslim, yaitu mempunyai Tuhan sesembahan itu Esa. Allah itu satu. Allah tidak ada yang menciptakan. Allah tidak beristri. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Dasarnya apa? Ya tadi Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan dan tidak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Ini ya. Jadi kalau segala sesuatunya sudah kita kembalikan kepada Allah, semuanya ini hanya titipan. Jadi segala sesuatunya kita sudah milik Allah. Ini kalau ngomongin masalah tauhid, otomatis segala sesuatu apa yang ada pada diri kita, semuanya ini hanya amanah dari Allah. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, merasa paling, merasa lebih. Semuanya hanya titipan. Allah lah yang Maha Kuasa. Dalam dakwahnya di Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengikut atau yang pertama kali masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam, tentunya sangat sulit, sangat banyak sekali tekanan dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini pula Nabi Muhammad SAW dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah SWT yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan, atau yaitu berhasil atau binasa karenanya. Subhanallah. Itulah luar biasanya Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ketika itu banyak sekali tekanan-tekanan, banyak sekali rintangan, tapi tetap tegar. Bahkan sampai bahasanya, seandainya matahari ditaruh di tangan Nabi Muhammad tidak akan mundur untuk menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama tentang tauhid. Yang kedua akhlak mulia. Jadi setelah dikenalkan tentang keimanan kepada Allah, strategi yang kedua yaitu akhlak yang mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik, ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sidik, sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Nah, selain itu Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan
serta persahabatan. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Poin yang perlu dipahami dan perlu diambil kita ini dalam kesempatan ini dari sikap Nabi Muhammad, saya ulas kembali. Jadi harus kita terapkan dalam hidup kita, anak-anakku semuanya. Jadi kita harus bisa belajar menjadi sosok yang sopan. Contoh Nabi Muhammad adalah orang yang sopan. Kita harus sopan. Sopan itu gimana? Kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Akhlak itu yang paling penting. Jangan jadi anak yang tidak punya sopan santun. Kemudian lembut. Lembut itu apa sih? Kepada sesama, kepada orang lain kita harus dalam tutur kata, perbuatan, perilaku harus dalam keadaan lembut. Lembut itu tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang kasar, ya. Jadi orang yang ramah tamah, lembut, ya. Kemudian menghormati setiap orang, siapapun orangnya kita harus hormati. Bahkan orang yang beda keyakinan pun harus kita hormati, ya. Jadi kita harus menghormati setiap orang. Dan memuliakan tamu saat ada teman datang, tamu datang kepada diri kita, ya kita hormati. Ya, kita berikan yang terbaik yang kita miliki. Kemudian tampil sebagai sosok yang berani ya, dalam membela kebenaran. Jadi kalau ngomongin masalah kebenaran, maka kita nggak boleh jadi penakut. Ngomongin masalah kebenaran, selagi kita berjalan dalam garis kebenaran, maka kita harus berani, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Ini yang perlu kita contoh anakku semuanya. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa mengambil poin garis besar dalam poin kedua ini, akhlak mulia. Jadi anak yang sopan, lembut, menghormati setiap orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, minum minuman keras, khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Nih, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan tidak mengalami atau tidak suka melakukan seperti minum minuman khamar, arak tua itu juga termasuk khamar ya, judi, main game, taruhan, dengan itu juga judi, ya, minum minuman keras, berzina, naudzubillah min dzalik, ya. Yang lagi gandrung-gandrungnya hati-hati dalam berhubungan sama jenis, lain jenis. Jangan sampai dengan pacar atau siapapun berlebih sehingga menimbulkan perzinahan, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya. Dengan akhlak yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sini ya. Jadi kita itu sesama muslim bersaudara. Jangan sampai kita sesama muslim terjadi perselisihan, marah-marahan, suudzon dan lain sebagainya. Kita harus baik. Apalagi sama muslim, lain muslim aja kita harus baik, ya. Sama sosial kita harus baik, jangan sampai kita membeda-bedakan seseorang. Oke. Karena yang di mata Allah itu yang beda hanyalah iman dan takwanya. Keterangan di atas memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memadukan teori dengan praktek. Ia mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakat sekaligus juga membuktikan dengan perilakunya yang sangat luhur. Jadi nggak cuma menyampaikan, kita harus uswatun hasanah. Di dalam berjuang, berjihad, dakwah itu yang pertama kali kita gunakan adalah uswatun hasanah. Perilaku yang baik, sopan santun, contoh yang baik. Gitu ya. Oke, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW masuk dalam oleh seorang penulis barat yang bernama Michel Hart dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Jadi Muhammad itu orang luar pernah membuat riset penelitian
Jadi Nabi Muhammad adalah salah satu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Tentang keberhasilannya menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, 2.2 strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dalam mendakwakan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal, Rasulullah SAW tidak serta-merta melakukan dengan tergesa-gesa. Ia mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktek-praktek kemungkaran, mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, bukanlah perkara mudah. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam, ditambah lagi dengan pengaruh agama Nasrani dan Yahudi yang sudah dikenal lama, bahkan sudah banyak penganutnya. Di sini Rasulullah harus dakwah. Maka dalam hal ini Rasulullah dakwah secara diam-diam. Strategi pertama, Rasulullah dakwah secara diam-diam, yaitu dakwah bisir, secara diam-diam. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Al-dakwah bilsir. Jadi perlu dipahami, dakwah secara diam-diam atau dalam tanda kutip ad-dakwah bisir. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Jadi Rasulullah dakwah pertama secara diam-diam, memfokuskan dakwah Islamnya hanya kepada orang-orang terdekat. Jadi Rasulullah dakwah itu kepada keluarga, lingkungan orang terdekatnya, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya yang didapatkan mereka Jibril Darul Arkom di tempat, yaitu dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Darul Arkom adalah rumahnya Abi Arkom. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah SAW secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kemudian orang-orang pertama kali masuk Islam yang saya sebut tadi, yaitu as-sabiqun al-awwalun, yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya, yaitu satu Siti Khadijah, yaitu istri tercintanya. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, yaitu adik sepupunya. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah adik sepupunya yang nanti akan dijadikan menantunya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama dipahami, dihafalkan ya nak ya. Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, yaitu pembantu yang diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah dan Khadijah. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat orang terdekat Rasulullah. Selanjutnya secara perlahan tapi pasti pengikut Rasulullah SAW makin bertambah. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Toha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Zaid bin Zaid, Al-Adwai, Arkom bin Abi Arkom, dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy. Di sini Umar bin Khattab belum masuk Islam ya. Yang baru masuk Islam baru adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bin Khattab yang sudah masuk Islam, dan suaminya Zaid bin Al-Adawi ya. Di sini dihafalkan, nanti di pertemuan yang akan datang anak-anakku semuanya harus hafal ya, dihafalkan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Jadi dihafalkan besok pertemuan di kelas setelah selesai masa pandemi ini, daring kita sudah selesai, maka maju satu-satu menghafalkan siapa sajakah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi tugas pertama anak-anakku semuanya menghafalkan nama-nama orang yang pertama kali masuk Islam. Oke. Bagaimanakah ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu
mengakar kuat. Bagaimanakah mereka meyakini agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sebagai agama yang paling benar dan sempurna, kemudian menjadi pemeluknya. Bagaimana pula reaksi orang-orang yang mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Jawaban-jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah satu. Kenapa orang tersebut bisa masuk Islam? Pribadi Rasulullah SAW yang begitu luhur dan agung. Jadi kita itu kalau mau mengajak seseorang dakwah itu yang paling baik dengan bilhal, dengan perbuatan, ya, dengan suri tauladan yang baik. Tidak pernah ia melakukan hal-hal yang tercela dan hina. Ia adalah pribadi yang sangat jujur, amanah, sehingga mendapat gelar amin, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran-ajaran Islam. Jadi dalam berdakwah itu kita harus dengan cara yang halus. Jadi nggak ada istilahnya dakwah dengan marah-marah, dengan suara yang ini nggak perlu. Jadi dakwahlah dengan yang baik. Pasti orang itu akan simpati. Maka kalau dakwah itu ambil dulu simpatinya. Sebagai contoh Rasulullah. Dengan jiwa luhur kita. Kita harus bisa meniru jiwa luhur Rasulullah. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal. Masuk akal. Bisa ditelaah. Menghargai hak-hak asasi manusia. Memberikan hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Jadi aturan yang ada di dalam Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan yang lainnya. Jadi ngomongin masalah aturan yang paling benar adalah aturan yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu, berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan berbuat tercela seperti membunuh, berzina dan lain sebagainya. Jadi agama Islam ini bukan agama yang baru. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, agama yang terakhir itu agama Islam. Rasionya, logikanya adalah kenapa harus Islam? Karena Islam adalah agama pembenar, agama penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya, yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian yang keempat, kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, di zaman jahiliyah, anak perempuan yang tidak bisa berperan, dibunuh, dikubur hidup-hidup, melakukan perzinaan, penculikan dan lain sebagainya. Dari perbuatan itu sudah tidak masuk akal, jauh dari norma-norma nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, beberapa sudah mulai masuk Islam, kemudian dakwah secara terang-terangan. Dimulai dari kapankah dakwah secara terang-terangan? Dakwah secara terang-terangan, dakwah biljar, dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang, memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya, kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang-orang sambil berkata, Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Rasulullah naik bukit, kemudian Rasulullah memanggil semua dari kabilah Quraisy, suruh kumpul mendengarkan. Apa dakwah Rasulullah yang disampaikan? Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Sofa ini dan bernilai menyerang nyawa dan harta kalian? Mereka menjawab, kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami. Jadi memang Rasulullah sudah diakui di kala itu bahwasanya Rasulullah itu punya sifat kejujuran. Apa yang dikatakan benar. Kami tidak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami. Ia lalu berkata, wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tidak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya peringatkan Anda sekalian agar siksaan yang pedih yang menambahkan kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlarilah kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka
tentang bahaya yang akan datang. Seiring dengan itu turunlah pula wahyu Allah Subhanahu wa taala melakukan secara terang-terangan dan terbuka mengenal hal-hal tersebut. Allah berfirman, maka sampaikanlah ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang musyrik. Bacalah pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Asy-Syura ayat 214 sampai 216. Itu perintah tentang Rasulullah suruh berdakwah secara terang-terangan. Berdasarkan ayat di atas, Rasulullah SAW yakin bahwa sudah saatnya ya dan para pengikutnya untuk menyebarkan ajaran yang terang dengan dukungan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Paman yang setia membelanya, yaitu Abu Thalib, meskipun Abu Thalib sendiri tidak masuk Islam, tapi pamannya membela dan menjaga Rasulullah SAW. Serta para sahabat dan pengikutnya yang setia, ditambah pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai dimulai dakwah suci ini, pertama-tama dakwah dilakukan kepada sanak dan keluarganya. Oke. Kita lanjut. Nanti silakan dibaca dalam dakwah secara terang-terangan dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ketika itu tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan tentunya tidak berjalan mulus. Banyak sekali cercaan, hinaan, tekanan, bahkan sampai terancam Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita lanjut lagi reaksi. Apa sih reaksinya kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kaum kafir Quraisy terus berupaya menggagalkan kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam menyebarkan ajaran Islam yang agar tujuannya dapat dihentikan. Apa yang menyebabkan mereka begitu keras menolak dan geram terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Apa yang salah dengan ajaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tentang kebenaran dan kasih sayang yang merupakan idaman semua manusia terhadap yang beradab sebetulnya mereka mengetahui dan memahami betul bahwa ajaran ilahi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang lurus. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah kenapa kafir Quraisy kok menolaknya, gitu ya? Karena apa? Satu, orang kafir Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah karena satu, kesombongan dan keangkuhan. Jadi memang merasa paling benar, merasa paling agama yang dianutnya yang paling benar. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Ini ciri-ciri sifat lemah manusia adalah kesombongan. Jangan sampai ya anak-anakku semuanya, kita mempunyai sifat kesombongan dan keangkuhan. Yang kedua, fanatisme, buta terhadap leluhur. Jadi terlalu meyakini terhadap leluhurnya. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan terhadap berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid. Fakta tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengajarkannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa dan tidak pula dapat memberikan petunjuk. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jadi ketakutan penolakannya karena takut terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensinya dan pengaruh kekuasaan mereka. Jadi mereka sudah ketakutan kalau sampai nanti Muhammad akan menguasai, mengambil alih posisi-posisinya. Maka mereka mati-matian mempertahankan eksistensinya dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah SAW. Egoisnya diutamakan.
Kemudian contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya, salah satunya adalah suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Sawaia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya, kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah, nah, ketika itu Hamzah paman Rasulullah yang seusia dengan Rasulullah, yang paling mengerti dengan keadaan Rasulullah. Samping pamannya Abu Thalib, kemudian Hamzah. Hamzah kita mungkin pernah dengar sejarah Hamzah yang disebut dengan singa Allah, ya, singa padang pasir, yaitu seorang paman Rasulullah sendiri, marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukul ke kepala Abu Jahal hingga tenggorokannya terluka. Engkau mencerca dia Rasulullah Muhammad, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh, jika mampu ayo lawan aku. Jadi terang beneran. Jadi ketika Hamzah itu terkenal dengan kehebatannya berburu singa di padang pasir, sehingga semakin kuat di sini. Islam semakin kuat setelah Nabi Muhammad disakiti, kemudian pamannya lah yang membela. Kemudian yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abu Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf. Ia lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorban dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Jadi memang Rasulullah SAW ini sudah termasuk dalam golongan keluarga terpandang. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Jadi memang dari Bani Hashim. Jadi garis keturunan Rasulullah ada namanya Hashim, bin Kilab, bin Kina'ah, bin Mudrikah. Itu adalah salah satu, Hashim ini adalah yang membangun kota Mekah. Jadi orang-orang di situ di samping menghalang-halangi juga berpikir kalau sampai Nabi Muhammad disakiti, maka otomatis keluarga Hashim akan melindunginya. Penyiksaan lainnya dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, sehingga saking jahatnya Abu Lahab sampai tindakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Nah itu ya. Quraisy memboikot kaum muslimin. Apa sih memboikot? Memboikot kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan, perkawinan, dan perdagangan dan dengan Bani Hashim. Persetujuan memboikot ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantung di Ka'bah. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian Nabi Muhammad berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaannya kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Jadi diasingkan. Ya, diboikot itu diasingkan. Dalam perjanjian isi boikotnya tidak boleh berhubungan dalam bentuk apapun, perdagangan, perkawinan apa. Jadi dikucilkan. Umat Islam dikucilkan ketika itu. Ya, subhanallah, sangat luar biasa perjuangan Rasulullah ketika itu. Kemudian terjadi perjanjian Aqabah. Kerasnya penolakan dan perlawanan Quraisy mendorong Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Dalam melakukan dakwah ini, Nabi Muhammad SAW tidak saja menemui mereka di Ka'bah pada saat Muslim haji, ia juga mendatangi perkampungan di tempat tinggal para kepala suku tanpa diketahui oleh seorang pun. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, di sana menemui Takif dengan harapan agar ia dapat masyarakatnya mau menerima dan memeluk Islam. Takif dan masyarakatnya menolak Nabi dengan kejam. Meski demikian, Nabi berlapang dada dan meminta Takif untuk tidak menceritakan kedatangannya ke Taif agar ia tidak mendapat malu dari orang kafir Quraisy.
Permintaan itu tidak dihiraukan oleh Thaqif, bahkan ia menghasut masyarakat untuk mengejek, menyorak, mengusir, dan melempari Nabi. Selain itu Nabi mendatangi Bani Kindah, Bani Kalab, Bani Hanifah, dan Bani Amir bin Sa'sah ke rumah-rumah mereka. Tak seorang pun dari mereka mau memeluk agama Islam. Gigihnya sangat gigih, terus menerus tanpa menyerah. Ya, Nabi Muhammad SAW terus menyerukan dakwahnya di Mekah, walaupun banyak sekali tolakan, cercaan, hinaan, terus penekanan dilakukan, tapi Muhammad tidak pernah menyerah dalam hal ini. Pengalaman tersebut mendorong Nabi Muhammad SAW berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi ya mendapat dukungan dari Quraisy dan kabilah Arab lainnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah lain yang ada di sekitar Mekah yang datang berziarah setiap tahun ke Mekah jika musim ziarah tiba. Nabi Muhammad SAW pun mendatangi kabilah-kabilah itu dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tapi di sisi lain, ketika di lingkungan Mekah sendiri menolak, tapi di luar Mekah malah banyak yang berdatangan untuk memeluk agama Islam. Salah satunya Yasrib merupakan kota yang dihuni oleh orang Yahudi dan Arab dari suku Aus dan Khazraj. Keduanya suku ini selalu berperang merebut kekuasaan. Hubungan Aus dan Khazraj dengan Yahudi membuat mereka memiliki pengetahuan tentang agama Samawi. Inilah salah satunya faktor yang menyebabkan kedua suku Arab tersebut lebih mudah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika Yahudi mengalami kekalahan. Suku Aus dan Khazraj menjadi penguasa di Yasrib. Yasrib itu Madinah ya. Yahudi tidak tinggal diam, mereka berusaha mengadu domba Aus dan Khazraj. Jadi terus menerus Yahudi, Nasrani melakukan penekanan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut lagi di sini peristiwa hijrahnya kaum muslimin hijrah ke Abyssinia, ke Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abyssinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun mereka kembali mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia, yaitu tahun kelima dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Kala ini mereka berangkat sebanyak 80 orang. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kita tadi melakukan hijrah. Hijrah itu berpindah dari Mekah ke wilayah-wilayah yang dituju. Tujuannya untuk memperluas agama Islam. Oke, kita lanjut lagi. Hijrah yang selanjutnya, hijrah ke Madinah. Peristiwa Ikrar Aqabah kedua diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu tekanan intimidasi dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib, yaitu berpindah, mendorong Nabi memberikan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib dalam waktu 2 bulan saja. Oke, itu pembahasan tentang hijrahnya Nabi Muhammad dakwah Rasulullah di Mekah. Kita sampai di sini dulu pembahasannya. Untuk tugasnya silakan anak-anakku semuanya dihafalkan tentang as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian tugasnya silakan ditulis di kertas, yaitu tentang
poin evaluasi halaman 86. Apakah yang dimaksud dengan sikap tangguh? Jelaskan manfaat tawakal. Apakah kebenaran itu dan mengapa harus ditegakkan? Tuliskan ayat 1-5 surat Al-Alaq. Terjemahkan ayat 1-7 surat Al-Mudaththir. Oke, tugasnya itu ya anak-anakku semuanya. Silakan nanti ditulis di kertas. Kalian upload di Classroom. Besok Bapak akan share linknya. Kalau seandainya tidak bisa masuk di Classroom, silakan yang penting dikerjakan dulu. Besok pertemuan yang akan datang kita rapel semuanya. Yang penting anakku semuanya absen dulu. Absen di kolom komentar di video yang Bapak buat ini tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Mungkin itu saja pembahasannya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terus semangat. Jangan sampai menurun semangatnya. Dalam keadaan apapun di masa pandemi seperti ini juga kita belajar secara daring mungkin tidak bisa maksimal, tapi tetap kita harus selalu berupaya mencari ilmu. Terus semangat, mudah-mudahan Allah segera mengentaskan, membebaskan kita dari masa pandemi ini. Terima kasih. Dari Bapak apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan kali ini, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Bapak akhiri. Allahumma fiqil akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.